Halo, balik lagi sama gue Billy. Di part 2 ini kita bakal bahas soal jeroan dan reasoning Asus ROG Strix Hero 3 G531GU ini. So, kita mau lanjut ngomongin jeroan ini laptop. Laptop ini menggunakan Intel Core i7 9750H. Itu buat yang tahu itu adalah generasi ke-9, Intel generasi ke-9, dan ini adalah laptop dari tahun 2019. Speednya dia menggunakan 2,6 GHz, 6 core 12 thread, dan di jeroannya ini dia sudah menggunakan Nvidia GTX 1660 Ti dengan 6 GB VRAM. Dan jeroannya ini sudah dilengkapi dengan 8 GB RAM bawaan. Selain itu masih ada satu slot kosong lagi. Jadi kalau mau di-upgrade, dia bisa di-upgrade karena bukan onboard ya RAM-nya, jadi bisa di-upgrade sampai 32 GB. So ini bawaannya sudah dilengkapi dengan SSD NVMe 512 GB. Lumayan ya, cukup gede, dan masih ada satu lagi ekstra slot kosong untuk SATA 2,5 inch. Jadi itu bisa dimanfaatin buat SSD SATA atau hard disk SATA. Cuman zaman sekarang kayaknya udah laptop kayak begini lebih baik SSD ya. Soalnya selain dari hard disk itu lebih berat kan dari SSD. Ini udah 2,5 kilo, SSD lebih enteng, jadi lebih baik makanya SSD. Bukan itu juga sih alasan utamanya. Alasannya supaya lebih aman dibawa-bawa. Laptop kan nggak buat ditaruh doang ya, di rumah pasti dibawa-bawa toh. Kalau SSD udah aman lah, tahan banting, bisa dibawa sana sini, tahan goncangan ya, bukan banting juga, jangan dibanting sayang. Dan speednya itu yang paling penting. SSD SATA itu speednya udah bisa nyampe 500-an lah untuk transfer rate-nya. Oke, berikutnya ini dilengkapi dengan Wi-Fi 5AC, masih Wi-Fi 5 ya, belum Wi-Fi 6, dan Bluetooth 5.0. Dan dilengkapi dengan baterai 66 Wh. Yang mana untuk laptop seperti ini, baterai itu tidak terlalu cukup ya. Untuk kebutuhannya sendiri, kalau misalnya dipakai nih tanpa adaptor segede gambar ini bisa tahan, kalau full power ya kita pakainya, bisa tahan sekitar 2,5 jam. Mungkin kalau cuma ngetik-ngetik pakai silent performance kayak gitu sih bisa tahan lebih lama, tapi kalau dipakai main game itu lebih sebentar lagi. Di bawah 2,5 jam lah kayaknya udah habis kalau dipakai untuk main game. Oke, berikutnya soal keyboardnya ini tidak dilengkapi dengan full size keyboard, nggak ada numpadnya. Keyboardnya ini udah ada backlit RGB, of course kan gaming laptop ya. Backlit RGB 4 zone doang, 4 zona, jadi bukan yang per key RGB, cuman sudah cukup lah, nggak perlu sampai yang per key juga. Nggak dipakai buat disco juga kan. Lagian buat disco sudah banyak lampu-lampu di sekitarnya. Lalu untuk hotkey-nya sendiri sudah disiapin ya, untuk volume, untuk mute mikrofonnya, dan untuk harmonic rate tombolnya sudah disiapkan dedicated, dan ada satu lagi tombol untuk mengubah performance-nya yang berbentuk kipas itu. Dan ini untuk layoutnya sendiri, di sebelah kanannya yang biasanya masih bisa untuk numpad, ini udah didesain untuk keyboard saja dengan tombol-tombol delete, home, page up, page down, end, dan print screen dijejerin. Dan tombol arrow key-nya pun ada rada nongol ke bawah keyboard sedikit, tapi ukurannya jadi masih enak untuk digunakan ya. Untuk dipakai ngetik juga ini enak kok, dipakai ngetik dia klak-klak-klaknya nggak, bunyinya nggak kedengeran, nggak, kecuali ditekan keras ya. Dan untuk touchpadnya sendiri ini ada center to keyboard ya, jadi adanya posisi di spacebar kurang lebih tengah-tengah keyboard, jadi kalau lagi ngetik di keyboard ini nggak bakal mengganggu touchpadnya, nggak gerak-gerak kesana sini jadinya. Tapi memang ini bisa hampir tengah-tengah dari laptopnya juga, karena memang ini kan nggak ada numpadnya ya. Dan bagusnya dari touchpad ini udah ada dedicated tombol buat right click dan left clicknya juga. Oke, untuk software bawaannya dia sudah dilengkapi dengan Windows 10 Home, Harmonic Rate sudah pasti. Ini untuk mengontrol performa laptop ini dan segalanya, termasuk Aura Sync, terus profiling yang ada hubungannya dengan Keystone ini, itu semua diatur di Harmonic Rate. Dan selain itu ada software bawaan juga
Game First 5, Sonic Audio 3, Game Visual, dan dia sudah dilengkapi dengan garansi 2 tahun. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi seperti yang gue udah sebutin tadi, bahwa ini itu laptop tahun 2019, keluaran 2019, dan gue beli ini baru? No. Sebenarnya ini udah gue beli dari waktu itu. Jadi sejarahnya laptop gue yang lama itu mendadak tiba-tiba jebrut mati. Dan itu masih laptop Asus juga, seri X505 sekian zaman itu. Dia mendadak mati, entah apa yang kena. Dan saat itu gue memang keperluannya adalah laptop, perlu banget. Dan lebih condong ke arah gaming dan buat kerjaan juga ya, desain juga waktu dulu, content creator juga. Jadi karena kebutuhan yang mendesak, jadi gue juga udah research cukup lama, berapa bulan gue research laptop mana yang cocok. Akhirnya gue jatuhkan pilihan gue ke ini, laptop middle range kayak gini, tengah-tengah, performanya menurut gue untuk saat itu sudah cukup. Jadi gue beli laptop ini waktu dulu gue tunggu-tunggu event yang namanya Indocomtech. Kalian pasti udah pada tahu dong soal event itu. Dan salah satunya gue bikin konten ini saat ini karena kalau gue lihat di sosial media kayaknya Indocomtech udah bakal diadain lagi ya tahun 2021 ini. Karena kan 2020 kemarin lagi pandemi hype-hypenya, Indocomtech nggak nongol. Bahaya juga sih kalau diadain, ntar penularannya bisa parah. Karena sekarang sudah mulai terkontrol, vaksin juga orang sudah banyak yang divaksin, jadi kemungkinan besar tahun ini akan ada Indocomtech lagi. Nah, dan apa aja sih yang bakal kita dapetin kalau kita beli laptop gadget kayak begitu di Indocomtech? Memang belum pasti sama, tapi saat gue beli laptop ini laptop gue beli di harga 23,5 juta, mahal untuk tahun itu. Tapi gue pilih yang laptop ini dan beli di Indocomtech itu karena dengan beli di sana langsung dapat potongan diskon yang dibantuin juga sih sama tokonya, jadi bisa dapat potongan 1 juta langsung. Jadi harganya jatuh-jatuh cuma 22,5 juta. Oke lah, daripada lumayan. Oh, selain kalau beli di Indocomtech kemarin nih gue dapat diskon 1 juta, dapat juga barang-barang ekstra. Gue nggak tahu sih tahun ini akan sama atau enggak. Tapi yang pasti pas gue beli waktu itu gue dapet, nah hasil nego-nego dapet mousepad. Ini mousepadnya ROG. Dapat stiker ya, ini nggak pakailah stiker terus ini mousepadnya ya. Kalau ada gaming table sih ini mantep sih, soalnya mousepadnya panjang. Oke, berikutnya dapat jaketnya ROG. Nah, Join the Republic. Be unstoppable. Ini ya, jaketnya ROG ini cukup kecil. Di gua aja nggak muat cuy. Ini udah minta yang paling gede, padahal harusnya ini udah XL. Harusnya mereka memikirkan ya, nggak sedikit kan gamer itu yang gemuk seperti saya. Dan pengguna ROG pun juga, walaupun idealnya sih punya badan ideal itu selalu bagus ya, tapi kan banyak juga yang gede, so ada bagusnya juga mereka mikirin hal itu. Dan berikutnya, gua nggak tahu apa hubungannya, tapi dikasih payung. Apa hubungannya komputer sama payung? Jadi kalau kita berpergian bawa ini laptop, at least nggak kehujanan. Walaupun ini udah dikasih payungnya yang kekinian juga sih.
yang bisa dibukanya kebalik gitu. Udah lah ya, nggak usah dibuka, nanti aja. Tuh. Bungkusnya ada tulisannya ROG. Payung doang cuy. So, kenapa gue pilih yang ini? Dia udah i7, pastinya gue ngejar i7 karena gue butuh performance. Cuman untuk GPU-nya dia masih di 1660 Ti. Kenapa gue pilih yang 1660 Ti? Karena waktu itu zamannya 2 tahun lalu RTX itu kan adanya yang 2000 series, 2060, 2070, 2080, dan itu kalau sudah masuk ranahnya RTX di laptop itu harganya sudah bisa hampir 1,5 kalinya lebih mahal dari ini, di angka 28, 29. Ya begitulah RTX pada zaman itu. Dan yang lainnya lagi, RTX itu waktu dulu gamenya itu masih bisa dihitung pakai jari, walaupun zaman sekarang sudah condong ke arah ray tracing ya. Nah terus gue beli sendiri ini, milih yang 1660 Ti karena arsitekturnya itu, arsitektur 1660 Ti itu dia sudah menggunakan arsitektur yang dipakai di RTX series, hanya tidak ada RT core-nya saja. Jadi untuk segi arsitektur dia sudah seefisien itu untuk pemrosesan grafisnya. Maka dari itu gue pilih yang 1660 Ti, which is bagian atasnya ya. Ada lagi kan yang 1650 di bawahnya. So ini memang bukan yang paling canggih GTX-nya, karena yang zaman itu GTX yang canggih itu ada di 1080 Ti atau Super gitu, 1080 lah. Ini bukan yang paling canggihnya, paling powerfulnya, cuman untuk arsitekturnya sudah yang lebih kekinian, lebih baru, lebih efisien. Oke, so apakah laptop ini worth it untuk dipakai saat ini? Ya sebelum kita ngomongin worth it atau enggaknya, kita lihat hasil pengujiannya dulu ya. Oke, kita mulai dari pengujian synthetic benchmarknya dulu. Dari SSD NVMe menggunakan Crystal Disk Smart, dapat read-nya di angka 1510 dan write-nya di 973. Cukup rendah sih untuk NVMe saat ini, tapi ini masih lebih kenceng, jauh lebih kenceng dibanding SSD SATA yang mana cuma 500-an untuk read-nya, read-nya. Mungkin ini masih tergolong NVMe yang entry level. Oke, lanjut ke synthetic benchmark berikutnya. Kita menggunakan Cinebench atau Cinebench, bacanya enaknya gimana sih? Penyebutnya Cinebench R20. Multicore-nya laptop ini ada di angka 2721. Kita bandingin ya sama laptop yang sekarang. Kita menggunakan i7 11850H. Skornya ada di 5342 poin. Hampir 2 kalinya. Untuk single core-nya dibandingkan dengan prosesor yang sama ya. Untuk single core-nya yang ini dapat 436, sedangkan yang generasi 11 dapat di 590. Perbedaan multi sama singlenya ini kemungkinan karena di yang multi core-nya sendiri yang zaman sekarang itu untuk i7-nya udah menggunakan 8 core 16 thread berarti. Sedangkan ini masih 6 core 12 thread. Oke, berikutnya synthetic benchmark-nya yang lanjutannya kita menggunakan 3D Mark Firestrike. Skor yang didapat buat laptop ini itu ada di 13.044. Kita bandingin ya dengan RTX yang zaman sekarang, tapi levelnya masih sama-sama middle lah. RTX 3060 aja ya. RTX 3060 dengan i7 juga, i7 yang 11800H laptop, dia dapat skornya di 22.274 poin. Hampir 2 kalinya juga sih. Nah, tapi kan yang itu udah RTX. So, berikutnya kita pakai benchmark juga untuk Final Fantasy 14 Endwalker. Dia ngasih skor di 12.275 dengan FPS rata-rata dari 60 sampai 150-an. Lancar jaya lah ini dipakai main MMORPG. Yang terakhir kita pakai benchmarknya game AAA, Shadow of the Tomb Raider.
dengan frame rendernya di 12.018 dan average FPS-nya di 77. Sesekali ada sih yang nyentuh di 50-an, lalu ada juga di scene tertentu yang nyentuh sampai 100-an juga. Kesimpulannya sih masih sangat playable ya, walaupun ini nggak bisa nyalain capability buat RTX-nya, ray tracing-nya di game tersebut, tapi masih bisa di-enjoy lah. Oke, berpindah kita menggunakan real usage scenario. Kita testing menggunakan CS:GO, game yang umum ya, game FPS first person shooting. Oke, FPS-nya itu dari 100-an sampai 200-an. Ini mulus meluncur, sudah aman lah dipakai CS:GO. Game kekinian berikutnya itu Valorant. Kita tes menggunakan Valorant ini, FPS-nya dari 110-an sampai 180-an. Licin sudah. Lalu game sejuta umat, kita tes menggunakan Dota 2. Masih di 100 sampai 120-an. Sangat aman lah. Dan kita tes pakai game yang banyak dimainin saat ini, Genshin Impact. Settingan juga kita tes dengan settingan rata kanan. Untuk di scene battle-nya yang cukup rame pun ini masih bertahan di mentoknya, karena dia mentok di 60 fps ya. Nah, dia terus-terus ada di angka 60-an. Ada sih sesekali lah turun ke 57, tapi sisanya sebagian besar di 60 fps mentok. Jadi aman banget lah. Kita masuk pada kesimpulan. Seperti yang tadi tengah-tengah kita udah memberikan suatu pertanyaan, apakah worth it menggunakan laptop ini di tahun 2021? Jawabannya kalau menurut gua ini masih worth it untuk digunain sekarang ini, karena dia masih mumpuni untuk dipakai bermain game ini, dan itu seperti yang kita sudah lihat di tes pengujiannya juga. Dan untuk game-game yang gue biasa mainin saat ini masih worth it karena semuanya masih lancar jaya. Untuk content creator pun ini nggak masalah karena masih lancar untuk edit, warna juga bagus. Dan just so you know aja, pengeditan video-video selama ini yang lo lihat di channel ini hasil dari laptop ini. So, ini masih mumpuni untuk tahun 2021 ini. Tapi kalau untuk jeroannya sendiri, karena ini belinya di tahun 2019, menurut gua ini masih worth it digunakan sekarang dengan jeroan 1660 Ti ini. Soalnya kalau dilihat dari waktu dulu pas gua beli, RTX series itu kan seperti yang gue udah jelasin tadi, gamenya masih jarang, bisa dihitung pakai jari, dan harganya masih tinggi banget. So, karena gue mencari laptop kelas menengah, jadi ini sudah cukup mumpuni lah untuk keperluan gue sampai saat ini, sampai hari ini. So, karena yang kita tahu juga teknologi itu selalu maju kan ya. Jadi gue juga pengen sih suatu saat nanti punya laptop yang jeroannya sudah RTX series. Apalagi zaman-zaman sekarang ini kan RTX itu yang dengan harga yang laptop ini dulu gue beli di 20 jutaan itu udah bisa dapat RTX 3050. Pertanyaan kesimpulan berikutnya, apakah worth it buat beli laptop ini di tahun 2021 ini? Jawabannya simple. Kita balik lagi ke perbandingan spek dengan harga ya. Kalau dengan spek yang seperti ini dan harganya di 20 jutaan, 22,5 lebih tepatnya harga barang ini saat gue beli waktu itu, nggak worth it. Karena dengan harga 20 jutaan sudah dapat seperti yang tadi gue sebut, RTX 3050 dengan jeroan AMD 5000 series. Jadi kecuali ini laptop harganya bisa turun sampai ya mungkin kalau gue bilang karena ini udah tertinggal 2 generasi ya, 2 generasi dari segi CPU-nya 2 generasi, dari segi GPU-nya juga 2 generasi kan. Ini 1660 Ti sekarang udah 3000 series, jadi ya turun 40% masih worth it lah untuk dibeli kalau memang turun segitu. Tapi kondisinya juga baru ya, atau kalau second pun dengan kondisi yang masih bagus. Walaupun gue bisa bilang bahwa servisnya sendiri dari si Windows atau Asus gue juga nggak gitu jelas. Pokoknya setiap kali dia ada Windows update, ini kalau ada problem itu bisa dibantu diperbaiki melalui update-update yang mereka berikan, baik dari update si Windows-nya, baik dari update si Asus-nya. Kalau ada problem dia masih take care dari dalam. Dan kita juga tahu lah ya, teknologi itu selalu bergerak maju.
Dan teknologi ray tracing pun kita nggak bisa pungkiri, tutup mata bahwa semuanya bergerak ke arah ray tracing zaman sekarang ini. Jadi kalau memang lu orang pada punya budget, ya bolehlah memilih laptop-laptop yang zaman sekarang sudah punya RTX di dalamnya. Harganya juga toh sudah segitu juga ya, 20 jutaan tuh udah dapet. Oke, so gitu aja review gua untuk laptop daily driver gue yang satu ini, ROG Strix Hero 3 G531GU. Kalau suka dengan video ini, like. Kalau nggak suka, dislike. Kalau punya saran, gue selalu open for suggestion kok. Tulis di kolom komentar bawah ya. So, sampai ketemu di video berikutnya. Dengan gue Billy. Bye-bye. Ciao.